Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua, kepada saudara-saudara semua, mahasiswa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk diberi nikmat hidup, diberi nikmat sehat. Inilah yang kita harapkan. Nah, lalu yang berikutnya, pada kesempatan ini, karena mata kuliah ini adalah mata kuliah metode penelitian yang harusnya secara tatap muka, tetapi terjadi ada sesuatu hal, maka kita tidak bisa bertatap muka, tetapi bertatap mukanya secara online. Saudara-saudara semua, mata kuliah metode penelitian ini merupakan mata kuliah yang sangat wajib harus diikuti oleh mahasiswa. Namun terjadi ada beberapa hal yang kita harus bertatap mukanya secara online seperti ini. Terlebih dahulu sebelum Bapak memulai mata kuliah ini, Bapak mau mengambil daftar hadir dulu untuk ngecek apakah mahasiswanya sudah hadir di grup kita di live streaming ini. Yang pertama, Arendra Bayu sudah hadir? Arendra. Berikut. Yang kedua, Ayu Lestari hadir. Berikutnya, Dara Monika, Deli Mayasari, Faisal Satriawan, Fikri Humaidi, Friska Hazila hadir. Jumiati, Maicita Eka Munzakir, Mulia, Nada Gustina, Nadia Anissa, Nelia, apakah hadir? Berikut, Nela Rebecca, Puput Kurnia Zaindi, Reka Sutyastuti Ramadhani, Randy Handika, Rorik Tiana, Selva Norinda, Selvi Norinda, ini beradik kakak ya. Berikut Siska Aprilia, Sri Ramadhani, Susika Kurniawati. Berikut Tia Asfaria, Umi Navia, Foni Septiana, Wisnu Akbar, Yuliandi, dan Yunita Sari. Apakah semuanya sudah hadir? Nah, bagi yang belum hadir, silakan nanti dicentang hadirnya. Saudara-saudara semua, karena kita ini menggunakan dua. Yang pertama adalah menggunakan WA Group dan juga nanti live streaming menggunakan Facebook. Maka untuk daftar hadir yang diminta adalah oleh UT menggunakan yang namanya adalah dari WA Group. Maka nanti Bapak akan langsung screenshot nanti ke pengurus UT-nya. Nah, jadi harapan Bapak adalah semuanya hadir pada pertemuan ini. Karena kegiatan ini, mata kuliah metode penelitian ini sangat wajib, sangat penting kita ikuti, karena adalah mata kuliah prasyarat. Apabila saudara tidak mengikuti mata kuliah metode penelitian ini, maka yang terjadi adalah saudara tidak bisa memahami mata kuliah yang lain, seperti penelitian tindakan kelas, mata kuliah PKB, mata kuliah karya ilmiah. Nah, maka itu sebabnya mungkin kalau nanti saudara tidak memahaminya, mungkin saudara bisa bertanya dengan melalui nanti di live streaming kita ini. Kita lihat mata kuliah metode penelitian ini ada yang harus kita capai. Nah, ada 3 capaian di sini. Yang pertama adalah capaian mata kuliah, yang berikutnya capaian umum, dan ada capaian khusus. Untuk capaian mata kuliah adalah mahasiswa diharapkan dapat menyusun suatu proposal penelitian pendidikan yang baik dan lengkap. Jadi saudara diharapkan harus bisa membuat sebuah proposal. Kapan nanti dikumpulkannya?
yaitu pada saat nanti pada pertemuan yang ke-8. Nah, maka dengan harapannya adalah nanti pada pertemuan kita hari ini, saudara bisa bertanya, Pak, bagaimana cara membuat proposal penelitian itu? Ya. Nah, sekarang kita lihat untuk capaian umum pada pertemuan kita yang pertama ini adalah mahasiswa dapat memahami tentang pelaksanaan tutorial mata kuliah metode penelitian. Nah, berikutnya capaian khususnya adalah mahasiswa dapat menerapkan konsep tutorial dan belajar yang efektif dan mandiri. Kita lihat sekarang, nah, konsep pembelajaran di UT itu bagaimana, Pak? Mungkin saudara sudah memahaminya karena ini sudah semester 5. Bahwa untuk masalah pembelajaran di UT, kita menggunakan konsep pembelajaran jarak jauh. Artinya jarak jauh itu adalah pembelajarannya, kampusnya di tempat lain, mahasiswanya di tempat lain. Nah, maka perlu kita ketahui bahwa di dalam pembelajaran jarak jauh ini, mahasiswa diminta untuk 8 kali pertemuan kehadirannya. Nah, 8 kali pertemuan itu maksimalnya. Berarti minimalnya adalah 5 kali pertemuan. Nah, maka Bapak harapkan di dalam 8 kali pertemuan itu ada 3 kali tugas tutorial. 3 kali tugas tutorial itu pada pertemuan ketiga, pertemuan kelima, dan pertemuan ketujuh. Nah, perbandingan nilainya adalah bagaimana proses penilaiannya, nanti kita akan sampai ke sana. Kita lihat bagaimana belajar mandiri. Maka saudara diharapkan untuk belajar mandiri. Artinya pembelajaran tutorial ini hanya sifat membantu. Membantu dari segi yang namanya pembelajaran, mungkin saudara tidak memahami melalui modul, nanti bisa saudara tanyakan kepada tutornya. Yang berikutnya adalah pembelajaran secara yang tutorial ini adalah artinya pembelajaran bisa dilakukan secara online. Dan ada pembelajaran secara tatap muka. Nah, maka harapannya adalah saudara diminta untuk memahami modul-modul yang ada di dalam buku itu. Nah, sehingga saudara memahami apa maksud dan tujuan dari mata kuliah itu. Kita lihat yang berikutnya adalah tujuan daripada tutorial. Tujuan tutorial itu adalah membantu saudara baik dari segi nilainya maupun juga dari segi pembelajarannya. Kenapa Bapak katakan membantu dari segi nilainya? Karena di dalam proses pembelajaran nanti, nilai tutorial itu nilainya 50%. Dan 50% lagi adalah diambil dari nilai ujian semester. Nah, timbul pertanyaan, Pak, bagaimana nilai saya nanti? Gitu. Nah, nilai tutorial itu akan bermanfaat apabila saudara bisa mengerjakan 30% dari nilai ujian semesternya, dari hasil soal ujian semester. Jadi kalau seandainya soalnya 50, berarti saudara bisa menguasai 30%, berarti 15 soal sudah harus Anda kuasai. Nah, berarti itu baru nilainya C. Nilai kalau dia menguasai 30% 15 soal. Apabila saudara menguasai itu, ditambah nanti nilainya dikasih oleh tutornya, dia nilainya tugas tutorialnya A, maka nilai C ditambah dengan nilai A, maka nilai saudara nanti bisa saja kemungkinannya menjadi B. Berarti sifatnya membantu saudara. Nah, karena kita 8 kali pertemuan, maka di pertemuan kita yang ke-8, nanti Bapak akan ngasih dalam bentuk soal-soal, pembahasan soal. Pembahasan soal itu nanti Bapak akan beri soal sebanyak 150 soal yang nanti kita latihan untuk mengerjakannya menghadapi ujian semester. Nah, sekarang kita lihat bagaimana prosedur umum pembelajarannya. Nah, apa perbedaan tutorial dengan kuliah? Kalau kuliah, itu pembelajarannya bisa sampai 16 kali pertemuan dalam satu semester. Itu rutin setiap minggunya. Sedangkan kalau kita, tutorial itu hanya 8 kali saja. Lalu yang berikutnya, perbedaannya lagi adalah dalam permata tutorial hanya bergantung dengan modul. Sedangkan maka yang terjadi adalah si dosennya akan memberikan tugas berbagai macam bahan. Nah, maka inilah yang diharapkan
karena kita dituntut mandiri belajarnya, maka ini kesannya adalah tutorial itu lebih dia harus rajin belajar, lebih harus menguasai, karena belajarnya secara mandiri. Nah, berikutnya adalah hal-hal yang harus dikerjakan mahasiswa selama mengikuti program tutorial. Nah, ini yang harus diperhatikan. Yang pertama, mahasiswa harus membuat yang namanya proposal. Yang kedua, nanti ada nilai partisipasi. Pertanyaannya, Pak, nilai partisipasi itu diambil dari mana? Nilai partisipasi itu diambil dari nilai kehadiran. Lalu nanti setiap kali pertemuan ini, nanti kita ada tugas. Nanti ada tugas yang akan Bapak berikan. Maka nanti yang berikutnya pada saat diskusi. Nanti kita ada diskusi, maka saudara nanti karena kita adalah pembelajarannya secara online, maka nanti saudara bisa mengetik nanti di dalam live ini apa tanggapan saudara. Maka inilah yang akan Bapak bisa nilai bahwasannya dari keaktifannya, karena kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Nah, berikutnya adalah bagaimana tata cara penilaian dalam tutorial. Tadi sudah Bapak sampaikan bagaimana tata cara penilaiannya, bahwasannya nilai tutorial itu hanya berlangsung nilainya adalah 50% untuk tutorial dan 50% diambil dari nilai ujian semester apabila saudara menguasai 30% dari nilai ujian semester. Mungkin kalau nanti ada yang pertanyaan dan bagian selanjutnya nanti bisa ditulis saja nanti di dalam komentarnya. Nah, kita lihat sekarang saudara-saudara apa itu penelitian. Karena kita membahas tentang metode penelitian, maka kita akan berbicara tentang apa itu penelitian. Nah, menurut Andriani, penelitian itu adalah suatu proses mengumpulkan dan menganalisis data atau informasi secara sistematis sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang sah. Nah, timbul pertanyaan, Pak, apakah sebuah penelitian, semua yang kita lakukan itu harus dalam dikatakan penelitian? Jawabannya adalah apabila kita mengumpulkan sebuah data, berarti harus ada, syaratnya harus punya data. Kalau tidak ada punya data, tidak bisa kita buatkan sebuah penelitian. Karena itu hanya disebut dengan kata common sense. Jadi, kata common sense itu adalah hanya berupa di sebuah surat kabar itu disebut dengan opini. Jadi kalau nanti saudara-saudara lihat di koran atau di majalah itu ada kolom opini. Nah, jadi opini itu adalah merupakan pendapat seseorang. Pendapat seseorang yang dituangkannya dalam sebuah tulisan sehingga tidak berdasarkan sebuah penelitian. Nah, ini bedanya antara penelitian dengan sebuah opini. Maka opini itu bisa dikatakan juga dengan kata common sense. Jadi tulisannya seperti ini. Common sense. Ya, common sense. Artinya pendapat seseorang. Nah, lalu kita lihat selanjutnya adalah karena ini pengertian dari penelitian itu kita mulai dari mengumpulkan data. Setelah itu yang berikutnya kita analisis. Berarti Pak, bagaimana dengan masalah yang sekarang? Masalah corona yang sekarang sedang hangat sekarang ini, masalah corona. Apakah corona itu juga bisa diteliti, Pak? Bisa kita teliti. Kenapa? Karena ada data. Dari mana datanya, Pak? Data orang yang meninggalnya. Data orang yang kena suspeknya. Nah, data orang-orang yang sudah dalam pemantauannya bisa kita lihat apa faktor penyebabnya, bisa kita tanyakan nanti. Jadi apa kaitannya dengan pendidikan? Bisakah dia dikaitkan dengan pendidikan, Pak? Bisa, karena sesuatu masalah bisa dikaitkan dengan masalah yang lain. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kita lihat sekarang saudara-saudara bagaimana tahapan dari penelitian itu. Tahapan penelitian yang pertama adalah mengenali dan menentukan masalah yang akan diteliti. Sekarang Bapak mau tanya, mungkin saudara bisa menjawab. Bapak ingin nunggu nih informasinya. Apa itu masalah? Silakan saudara, siapa yang mau Bapak menjawabnya? Nah,
mengenali dan menentukan masalah. Bapak mau tanya, apa itu masalah? Ada yang bisa jawabnya itu? Nah, mungkin ada yang tadi mungkin Bapak belum hafal namanya masing-masing. Mungkin Bapak cuma tahu Bayu. Mungkin bisa menjawabnya apa yang dimaksud dengan masalah? Nah, ya, ada? Bisa menjawabnya? Nah, masalah itu adalah perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Itu ya. Jadi masalah itu adalah perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Bapak berharap akan makan pisang goreng, tapi kenyataannya bukan ubi goreng yang ada. Berarti masalah. Kenapa masalah? Karena keinginan itu tidak sesuai dengan yang namanya kenyataan. Maka inilah yang harus dikatakan dengan masalah. Jadi masalah itu adalah perbedaan antara tidak sesuainya antara harapan dengan kenyataan. Nah, contoh misalnya sekarang ini, bahaya corona, masalah tidak? Masalah. Kenapa dikatakan masalah? Karena harapannya adalah orang pada masa tahun 2020 ini akan menghadapi bulan Ramadan. yakni orang mau puasa dengan baik, dengan sempurna, tetapi kenyataannya terjadi ada masalah, yakni penyakit. Sehingga orang beribadahnya terganggu. Maka inilah ujian. Maka ini Bapak katakan sebuah masalah yang harus diteliti. Mengenali dan menentukan masalah yang akan diteliti. Yang kedua adalah mengkaji teori yang sudah ada dan relevan dengan masalah yang hendak diteliti. Sekarang saudara perhatikan, tadi Bapak katakan masalah. Kita sakit, masalah. Berarti kita harus mencoba untuk mencari obatnya. Nah, jadi tadi ada yang sudah menjawab ya pertanyaan Bapak tadi tentang masalah. Jadi masalah Bapak katakan adalah tidak sesuainya antara harapan dengan kenyataan. Maka jawaban saudara sudah bagus itu ya. Nah, sekarang kita lihat yang berikut. Yang kedua kita lihat mengkaji teori yang sudah ada dan relevan dengan masalah yang hendak diteliti. Berarti, saudara sekalian, kita katakan bahwa kalau Bapak sakit, berarti Bapak harus cari obatnya. Kalau kita sakit kepala, maka obatnya pasti adalah bodrek. Berarti sesuai. Tapi kalau seandainya Bapak sakit kepala, Bapak cari obatnya obat sakit kulit, apakah sesuai? Tidak. Maka di dalam sebuah penelitian juga seperti itu. Artinya dalam sebuah penelitian itu, masalah itu adalah penyakit. Harus kita carikan obatnya. Apa obatnya? Adalah landasan teorinya, kajian teorinya. Ya. Yang berikutnya adalah yang ketiga, langkah yang harus kita lakukan mengajukan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Artinya dari masalah itu kita bertanya-tanya, apa faktor penyebabnya? Bagaimana kok bisa terjadi? Berarti kalau bahaya corona, apa yang dimaksud dengan corona? Apa faktor penyebabnya? Nah, bagaimana akibatnya? Apa dampaknya? Maka banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan dari sebuah permasalahan itu. Nah, di situ ada kata hipotesis. Mungkin saudara bisa catat. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Adalah dugaan sementara. Sekarang kita menyatakan bahwa virus corona itu disebarkan pada awalnya karena adanya kelelawar. Disebabkan karena yang namanya orang makan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan baik secara agama, karena di dalam agama Islam kita tahu bahwasannya untuk makan kelelawar itu memang diharamkan. Nah, karena penyebabnya karena itu. Ada yang mengatakan bahwa virus itu sengaja dibuat oleh seseorang untuk disebut
sebarkan, karena perang sekarang ini tidak lagi perang yang sifatnya terbuka, tapi perangnya yang sifatnya dengan menggunakan senjata biologis, salah satunya dengan menggunakan virus. Kita tidak tahu, maka dugaan-dugaan itu disebut dengan hipotesis. Ya, maka itu yang harus saudara perhatikan. Jadi kalau nanti ditanya apa itu hipotesis, jawabannya adalah dugaan sementara. Berikutnya adalah mengumpulkan data. Mengumpulkan data dengan menggunakan prosedur yang mengacu pada desain penelitian. Sekarang Bapak katakan, tadi kita sudah ada masalah. Pertama masalahnya bahaya, lalu kita bahaya corona. Lalu kita adakan pertanyaan apa penyebabnya, faktor penyebabnya. Lalu kita ambil semacam dugaan sementara, oh penyebabnya karena disebarkan karena makan daging kelelawar. Nah, setelah itu dugaan sementara kita. Maka kita kumpulkan data sebanyak-banyaknya. Kita kumpulkan data, setelah data terkumpul, maka kita lanjutkan dengan menganalisis data. Nah, kita analisis mana data-data yang sama. Misalkan kita tanya ke si A, oh kata si A penyebabnya karena adanya makan kelelawar. Kata yang ini, kata si B disebabkan karena dibuat oleh manusia. Kata si C adalah disebabkan karena makan daging kelelawar. Nanti kita kumpulkan pendapat-pendapat orang itu, mana yang lebih banyak penyebabnya. Maka itulah yang disebut dengan analisis data. Menganalisis, memilah-milah mana data-data yang sama, itulah akan kita jadikan sebuah pertimbangan. Untuk apa? Yang ketujuh, menginterpretasikan data, menafsirkan. Oh, kita tafsirkan. Dan barulah kita ambil sebuah kesimpulan. Oh, ternyata penyebabnya adalah ini. Kita lanjutkan. Nah, kapankah penelitian itu dikatakan sebuah ilmiah? Orang selalu mengatakan ilmiah. Kenapa sebuah penelitian itu dikatakan ilmiah? Maka dia harus memenuhi karakteristik berikut. Nah, yang pertama adalah objektif. Nih, di modul saudara sudah ada ya. Ya, yang pertama adalah objektif, tidak subjektif. Apa maksudnya? Yang kita teliti itu adalah keseluruhan. Jadi kalau seandainya saudara adalah semua guru yang mengajar siswa di kelas, maka yang kita teliti itu bukan hanya satu orang, tapi yang kita teliti itu adalah banyak orang di dalam kelas itu. Maka itu namanya objektif. Sedangkan apabila kita gunakan penelitian subjektif, maka itu tidak bisa dikatakan ilmiah. Ya. Yang kedua adalah bahasanya jelas. Artinya baik penulisannya, baik tata bahasanya harus bisa mudah dipahami dan mudah dimengerti. Sehingga orang yang membacanya juga paham. Yang berikutnya yang ketiga, yang ketiga adalah dapat diverifikasi. Yang ketiga dapat diverifikasi ini maksudnya adalah dapat diuji kebenarannya. Artinya kenapa dapat diuji kebenarannya? Karena dia menggunakan data. Dapat diuji kebenarannya artinya ada data yang bisa kita katakan kepada orang. Nah, seperti tadi Bapak sampaikan, bahaya corona. Kenapa bahaya corona? Karena ada orang yang meninggal. Dari mana? Ada datanya. Maka data itu dari mana? Kita katakan dapat diverifikasi. Yang berikut adalah empirik. Apa yang dimaksud dengan empirik? Adalah berangkat dari sebuah yang namanya pengalaman. Berangkat dari sebuah kajian yang ada teorinya. Jadi kita melakukan sebuah penelitian itu, saudara semua, itu harus ada
yang namanya adalah sebuah kajian teorinya. Sehingga kita katakan data itu harus ada empiriksnya, pengalaman yang dikaitkan dengan sebuah pengetahuan, kajian teorinya. Ya. Pada penelitian yang sekarang, yang dituntut bukan hanya 4 ini. Nanti Bapak tambah nomor 5-nya. Adalah keaslian. Jadi sebuah penelitian itu harus asli. Tidak mencontoh atau tidak plagiat, kata orang sekarang. Pak, kalau seandainya saya mencontoh punya seseorang, lalu saya mengambil, lalu saya sebutkan nama kutipan orang itu, boleh nggak Pak? Boleh, tidak masalah. Itu bukan plagiat namanya. Yang dikatakan plagiat itu adalah pendapat seseorang yang kita jadikan pendapat kita, maka itulah yang disebut dengan plagiat. Ya, jadi saudara harus memahami bahwa untuk yang namanya apa beda plagiat dengan mengutip. Kalau plagiat adalah pendapat seseorang, kita katakan pendapat kita. Tapi kalau dia kutipan pendapat orang itu, tetaplah kita tuliskan pendapat dia, tetapi di dalam tulisan kita. Gitu ya. Selanjutnya, apa itu penelitian pendidikan? Penelitian pendidikan menurut Andriani adalah upaya ilmiah. Nah, tadi Bapak sudah menyinggung kata ilmiah. Ilmiah itu adalah sebuah penelitian yang ada kajian teorinya untuk memahami beragam masalah pendidikan dan fenomena yang ada di dunia pendidikan. Nah, sekarang Bapak mau tanya dulu, mungkin bisa dijawab nanti. Apa saja menurut saudara masalah-masalah yang ada dalam dunia pendidikan? Bapak ingin lihat, karena nanti ini ada kaitannya dengan nilai partisipasi. Bapak ingin tunggu apa saja masalah-masalah yang ada dalam dunia pendidikan itu. Ya, Bapak ingin tahu apa saja masalah-masalah yang ada dalam dunia pendidikan itu. Ya. Ya, bagaimana? Apa saja masalah yang ada dalam dunia pendidikan? Ya, belum ada? Nah, jadi Bapak ingin tahu, menurut saudara, menurut pendapat saudara itu, apa saja masalah yang ada dalam dunia pendidikan kita itu? Nah, Bapak ingin tahu nih. Ya, nanti kan. Nah, masalah gagap teknologi. Ya, silakan, mungkin bisa menyangkut masalah yang lain. Ya. Ya, masalah apa saja yang ada dalam pendidikan kita. Ya. Ya, silakan Bapak minta nunggu komentarnya ini karena ada kaitannya nanti dengan nilai partisipasi ya. Mungkin saudara-saudara yang lain mungkin bisa ngasih jawaban. Ya, apa saja masalah yang ada dalam dunia pendidikan kita itu? Ya, jadi tadi Bapak lihat ada dari Friska,
Ya. Nah, Andi, berikutnya Dara, ya, dia memberikan komentarnya. Nah, sekarang kita sama-sama. Karena di sini ada kaitannya, ya, silakan saudara perhatikan. Ini masalah pendidikan dan fenomena yang ada di dunia pendidikan. Sekarang kita lihat masalah dunia pendidikan itu sangat banyak sekali. Bisa menyangkut masalah gurunya, bisa menyangkut masalah siswanya, bisa menyangkut masalah sekolahnya, bisa menyangkut masalah kebijakannya, karena kebijakan pemerintah tentang kurikulum. Nah, bisa juga menyangkut tentang masalah-masalah fenomena yang kita hadapi sekarang. Nah, menurut saudara, virus corona ini masalah tidak nih bagi dunia pendidikan? Nah, karena Bapak tidak bisa bertatap muka langsung, jadi jawabannya Bapak nunggu informasi ini. Ya, menurut saudara, apakah dengan virus corona ini ada kaitannya enggak dengan masalah pendidikan kita? Nah, tentu jawabannya masalahnya ada. Di mana letak masalahnya? Ya, kita lihat saja sekarang yang kita rasakan sekarang ini. Dengan adanya bahaya virus corona, yang terjadi adalah kita tidak bisa bertatapan langsung, kita tidak bisa melihat, bisa bertegur sapa secara langsung. Nah, sehingga pemahaman saudara mungkin beraneka ragam. Nah, tapi Bapak berharap dengan adanya pembelajaran online seperti ini, mungkin sedikit banyaknya bisa membantu saudara. Ya. Nah, jadi masalah pendidikan itu bisa menyangkut masalah guru, bisa menyangkut masalah siswa, bisa menyangkut tentang yang namanya kebijakan pemerintah, bisa tentang kurikulum. Nah, maka sangat banyak sekali permasalahan itu. Maka tadi Bapak katakan mahasiswa tugasnya adalah menyusun proposal, sebuah penelitian. Proposal mana yang Bapak minta? Adalah proposal dalam bentuk PTK. Jadi Bapak ulang sekali lagi, nanti proposal yang saudara buat adalah proposal penelitian dalam bentuk PTK. Proposal itu bagaimana, Pak? Proposal itu hanya 3 bab saja. Nanti kita akan sampai ke sana, ya. Sekarang kita lihat karena fenomena berkaitan dengan yang ada di dunia pendidikan sekarang. Ya, masalah guru, masalah siswa, masalah sekolah, masalah kebijakan, sangat banyak sekali masalah tersebut. Sekarang kita lihat saudara, apa ruang lingkup penelitian pendidikan itu? Nah, ruang lingkup penelitian itu sangat luas cakupannya. Nah, tadi Bapak sudah katakan ruang lingkupnya sangat luas karena berkaitan dengan psikologi. Jadi kalau kita berbicara tentang siswa, maka ada kaitannya dengan kenapa siswa kita malas, kenapa siswa kita itu yang namanya bertingkah. Jawabannya adalah karena ada faktor kejiwaannya yang terganggu. Maka kita sebagai seorang guru harus mencari permasalahan itu, nah, secara ilmu psikologi, ya. Lalu ada namanya sosiologi. Nah, ada anak yang menyendiri, ada anak yang overacting dan sebagainya. Dia ada yang tidak mau berteman, maka ada yang salah di situ. Maka kaitannya dengan sosiologi. Nah, lalu di dalam kehidupan itu kita beraneka ragam, beberapa budaya, agama, suku bangsa, gitu ya. Maka kaitannya dengan apa? Dengan antropologi. Dan ada kaitannya dengan politik dan ekonomi. Jadi, kalau kita berbicara tentang sebuah penelitian, maka kaitannya sangat banyak. Ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Apa keterbatasan dalam penelitian pendidikan itu? Keterbatasan penelitian pendidikan yang pertama adalah keterbatasan kemampuan manusia sebagai subjek peneliti. Sebagai subjek penelitian. Artinya
Karena keterbatasan manusia, karena manusia itu tidak sempurna. Kenapa Bapak katakan tidak sempurna? Karena ada manusia yang menguasai bidang satu, tetapi dia tidak menguasai yang lain. Contoh, seorang petani pasti dia hanya menguasai tentang namanya bagaimana cara bercocok tanam. Tapi dia tahukah cara berdagang, ilmu dagang? Mungkin banyak yang nggak tahu. Nah, maka karena tidak ada kesempurnaan itu, maka kita katakan bahwa keterbatasan kemampuan manusia dalam melakukan sebuah penelitian. Sehingga manusia itu harus berkoordinasi. Kalau dia ingin melakukan penelitian, maka dia akan bertanya kepada ahlinya. Supaya penelitian itu bisa dikatakan valid. Yang kedua adalah keterbatasan metodologi pendidikan yang digunakan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sekarang kita lihat ilmu yang dulu tidak bisa kita katakan adalah bisa dipakai pada saat sekarang. Kenapa? Karena terjadinya perkembangan zaman yang begitu cepat. Jadi perkembangan zaman yang begitu cepat mengakibatkan ilmu-ilmu yang dulu bisa tidak kita pakai pada saat sekarang. Kecuali kalau ilmu itu adalah ilmu pasti. Ya, ilmu pasti 2 tambah 2 tidak akan mungkin berubah menjadi 5. Dia akan tetaplah 4. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau kita berbicara kepada orang sosial, nah kepada orang sosial Bapak Ibu, kepada saudara mengatakan bahwa 1 tambah 1 bisa berubah. Kata kepada orang sosial, jawabannya apa? Jawabannya adalah tidak tentu. Jadi kalau kita bertanya kepada orang sosial, kepada orang IPS, maka 1 tambah 1 bisa jawabannya tidak tentu. Tapi kalau orang tanya kepada orang yang ilmu pasti, matematika, fisika, 1 tambah 1 tetap 2. Kenapa Bapak katakan 1 tambah 1 ditanya ke orang sosial? Jawabannya tidak pasti, tidak tentu. Nah, contoh, 1 orang bapak ditambah dengan 1 orang ibu, maka dia akan menghasilkan bisa 5 anak, bisa menghasilkan 3 anak, bisa menghasilkan 10 anak, atau 0 sama sekali. Kenapa? Karena kita bertanya kepada orang sosial. Ya. Nah, maka kita mengatakan bahwa keterbatasan metodologi penelitian yang digunakan karena perkembangan daripada ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu selalu berkembang, dia selalu fleksibel. Nah, beda dengan kalau kita mengkaji kepada yang namanya kajian ilmu pengetahuan berdasarkan agama. Karena kalau kita berbicara tentang agama, maka Al-Quran itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi Al-Quran adalah sebuah kitab yang boleh dikatakan adalah merupakan kitab yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, sekarang kita lihat kalau kita berbicara seperti itu. Tetapi kalau kita berbicara tentang pengetahuan, maka kita akan berilmu pengetahuannya akan selalu berkembang. Nah, sekarang kita lihat, saudara, fungsi penelitian pendidikan. Fungsi penelitian pendidikan itu kita bisa pandang dari segi teoritisnya sebagai proses akumulasi atau temuan baru yang memperbaiki teori yang sudah ada. Seseorang melakukan penelitian untuk memperbaiki penelitian yang sudah ada sebelumnya. Kenapa? Karena perkembangan zamannya berubah. Dulu orang mengatakan bahwa yang namanya kalau untuk melakukan sebuah penelitian tentang yang namanya PTK, penelitian tindakan kelas di sebuah kelas, kita mengatakan hasil belajar yang rendah disebabkan karena anak itu malas belajar. Maka jawabannya belum tentu karena dia malas belajar. Tapi mungkin juga disebabkan karena faktor lain. Disebabkan mungkin faktor teknologi yang kita bicarakan tadi. Ya. Yang kedua adalah sudut pandang praktik
untuk memperbaiki praktik pendidikan. Artinya adalah fungsi penelitian untuk memperbaiki praktik pendidikan yang ada sekarang. Jadi seorang melakukan penelitian tujuannya untuk memperbaiki pendidikan. Misalnya Bapak mau melakukan penelitian tentang mahasiswa yang sekarang, bagaimana motivasi semangatnya belajar. Nah, maka Bapak teliti, lalu Bapak akan melakukan pengambilan sampel, beberapa data kepada mahasiswa. Maka nanti kita akan mengambil sebuah kesimpulan. Apa faktor mahasiswa itu sehingga malas belajar? Nah, bisa kita lihat seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Manfaat penelitian pendidikan. Manfaat penelitian pendidikan ini, yang pertama adalah manfaat teoritis. Apa yang dimaksud dengan manfaat teoritis itu? Mungkin saudara bisa catat. Manfaat teoritis itu adalah manfaat sebuah penelitian, manfaat dari sebuah penelitian berdasarkan sumber keilmuan. Berdasarkan sumber keilmuan. Yang kedua, manfaat praktis. Apa maksud dari manfaat praktis itu? Artinya adalah manfaat yang diterima oleh orang-orang atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kalau seandainya Bapak melakukan penelitian di sebuah kelas, berarti manfaatnya untuk siapa? Yang pertama untuk siswa. Yang kedua untuk siapa? Untuk guru. Yang ketiga untuk siapa? Untuk sekolah. Maka manfaat yang Bapak lakukan itu disebut dengan manfaat praktis. Ya. Jadi pada pertemuan pertama ini, karena Bapak mengatakan bahwa saudara-saudara semua nanti harus membuat sebuah proposal. Nah, apa yang harus dibuat di dalam proposal itu? Bagaimana teknisnya nanti, Pak? Nanti saudara buat, ambillah di internet bahan tentang proposal penelitian PTK. Silakan saudara download, ambil di internet, sesuaikan dengan sekolah Anda. Nah, jadi ambillah di internet tentang download proposal penelitian tindakan kelas. Nah, setelah Anda download, nanti apa yang harus Anda perhatikan? Nah, ini sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat bab 1. Nah, bagaimana cara membuat bab 1. Nah, ini. Bab 1. Nah, bab 1 ini penulisannya adalah, langsung saja kita belajar bab 1 pendahuluan. Nah, bab 1 pendahuluan, nanti saudara buat ini jaraknya jarak 1. Ketik nanti. Nah, bab 1 pendahuluan. Nah, setelah itu nanti di sini ada A. A latar belakang. Nah, di sini ada latar belakang. Apa isi latar belakang ini? Latar belakang ini isinya adalah berisikan tentang data awal dan berisikan tentang fakta. Nah, jadi di sini ada latar belakang, ada data awal, ada fakta. Nah, berarti kalau kita mengambil ini latar belakang ini, berarti mulainya dari sebuah kalimat pengantar dulu. Nah, misalnya tadi Bapak katakan kita harus membuat yang namanya sebuah proposal penelitian tindakan kelas. Maka kita mulai dari yang sifatnya umum. Nah, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membentuk siswa yang berakhlak mulia, berwatak sosial, dan sebagainya.
Nah, itu adalah kalimat pengantar. Nah, maka kita ketik menggunakan paragraf first line, menjorok. Ya, setelah itu kalimat yang keduanya kita buat sejajar dengan L. Ya. Setelah itu isi paragraf ini harus ada yang ini. Data dan fakta. Apa fakta itu? Masalah-masalah yang ada di kelas. Nah, maka apabila saudara tadi tidak memahami yang namanya silahkan download di internet. Nah, setelah itu nanti setiap pertemuan saudara nanti kirimkan ke email Bapak. Ya, bagaimana nanti yang namanya proposal bab 1. Nah, setelah latar belakang, nanti di sini ada B. Rumusan masalah. Rumusan masalah ini dalam bentuk kalimat tanya. Jadi dalam bentuk kalimat tanya. Nah, berarti rumusan masalah ini adalah bisa menggunakan kata apakah, bisa menggunakan kata bagaimana. Ya. Nah, setelah itu nanti C, tujuan penulisan. Kenapa tidak tujuan penelitian, Pak? Kenapa kok Bapak buat tujuan penulisan? Jawabannya adalah karena ini baru proposal, maka di sini kita buat kata tujuan penulisan. Ya. Tapi kalau dia sudah dalam bentuk laporan, bab sudah lengkap semua dari bab 1 sampai dengan bab 5, maka barulah kita buat di sini tujuan penelitian. Ya, di sini baru tujuan penulisan saja. Bagaimana, Pak? Tujuan penulisan harus sinkron dengan rumusan masalah. Apabila rumusan masalahnya 1, maka tujuannya harus 1 juga. Ya, kalau rumusan masalahnya ada 2, mungkin tujuan penulisannya juga ada 2 juga. Berarti kalau rumusan masalah 2, di sini ada 2 tujuan penulisannya. Ya. Nah, sekarang sebelum Bapak lanjutkan, mungkin ada yang mau bertanya. Silahkan untuk mengajukan pertanyaan supaya bisa Bapak menjawabnya. Kalau takut nanti terlalu cepat Bapak menjelaskannya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan dulu. Ya, Bapak tunggu. Apa saja yang mau ditanyakan tentang teknis penulisan bab 1. Bab 1 itu terdiri dari pendahuluan. Pendahuluan itu terdiri dari A, latar belakang, B, rumusan masalah, C, tujuan penulisan. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ada yang mau bertanya? Ini. Nah, lalu hipotesisnya di bagian mana? Tadi ada yang bertanya kepada Bapak, ini hipotesisnya di bagian mana? Hipotesis itu nanti adalah di bagian bab 2. Jadi kita belum sampai ke sana. Ya. Jadi hipotesisnya di bab 2. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, sekarang kita lihat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan. Artinya, jika rumusannya ada 2, maka tujuannya juga ada 2. Jika rumusan masalahnya 1, maka tujuannya juga harus 1. Dari awal. Nah,
Sekarang Bapak mau ulang ya, bagaimana cara membuat latar belakang. Latar belakang, Bapak hapus dulu ini. Ya. Latar belakang ini adalah apa yang melatar belakangi kita untuk melakukan sebuah penelitian. Kalau seandainya perut kita kruyuk-kruyuk lapar, berarti apa latar belakangnya? Karena perut lapar itu karena kenapa kita ingin makan? Karena lapar. Jadi yang melatar belakangi kita ingin makan karena lapar. Nah, sekarang kita lihat, kita ingin mengkaji tentang latar belakang yang kaitannya dengan pendidikan. Maka kita mulai mungkin dari undang-undang yang umum dulu sifatnya. Maka ini bisa dilihat dari yang namanya dia ada deduktif. Deduktif ini artinya dari yang umum ke yang khusus. Jadi dari yang umum ke yang khusus. Nah, kita katakan menurut undang-undang. Nah, sifatnya umum ini. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa ini sifatnya umum. Ya, sifatnya umum. Maka untuk ketikan kita yang kalimat yang kedua harus sejajar dengan ini. Ya, harus sejajar. Nah, maka nanti selesai ini kita munculkan paragraf lagi yang kedua. Nah, paragraf yang kedua mengerucut. Kalau tadi yang sifatnya nasional, sekarang kita mencoba ke sekolah kita. Nah, kita coba misalnya di sekolah apa yang saudara lakukan di sekolah. Maka misalnya di SD negeri ini terdapat sejumlah siswa sebanyak 40 orang misalnya. Nah, di kelas apa? Misalnya di kelas 4. Maka saudara buat. Setelah dilakukan hasil ulangan, ternyata 30 orang tidak tuntas belajar. Nah, ini masalah. Nah, maka ini namanya yang disebut Bapak tadi katakan data. Lalu, misalnya, tadi Bapak katakan menurut di sekolah X misalnya, di sekolah X terdapat sejumlah siswa sebanyak 40 orang misalnya. Dari 40 orang tersebut, yang tuntas hanya sebanyak 10 orang. Berarti 30 orangnya tidak tuntas. Ini dikatakan data. Ya, ini adalah data. Apa faktanya? Nah, kita katakan fakta. Apa faktanya? Faktanya adalah masalah ini disebabkan oleh. Nah, maka saudara katakan di sini masalahnya apa? Siswa malas mengulang pelajaran, siswa tidak memperhatikan pelajaran, maka itu adalah fakta. Ya. Jadi, Bapak katakan bahwa sebuah penelitian berangkat dari sebuah peristiwa. Jadi, berangkat dari sebuah peristiwa akan memunculkan fakta. Fakta akan memunculkan konsep, konsep memunculkan teori. Nah, kita nanti akan sampai di bab 2 nanti itu. Nah, sekarang kita lihat ini bentuk latar belakangnya. Ya, latar belakang. Nanti jaraknya jarak berapa, Pak? Untuk penelitian ilmiah jaraknya jarak 2. Untuk penelitian ilmiah jaraknya jarak 2. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang berikut B.
rumusan masalah. Ada yang bertanya? Silakan. Nah, kata tanya pada rumusan masalah. Ya. Sekarang kita lihat kata tanya pada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah ini, dasarnya dari mana, Pak? Dari latar belakang. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalahnya adalah apabila masalahnya lebih dari satu, bagaimana cara pengetikannya, Pak? Penulisannya, apabila di sini hurufnya menggunakan kata huruf kapital, maka di sini harus satu titik. Nah, adalah titik 2, 1, 2. Nah, itu ya. Pak, bagaimana ternyata di satu ini ada lagi bagiannya? Buat lagi ini A. Ya. Misalnya ini ada masalahnya. Oh, masalahnya beranak. Ya, masalahnya ada di yang satu ini ada cabangnya. Maka kita buat seperti ini. Ya. Baru nomor 2. Kalau masalahnya nanti ada lagi yang lain. Nah, nanti ada cabang yang lain pula. Ya, nanti A, ini nanti di sini ada 1 kurung. Ada A kurung. Nah, ini cara pengetikannya nanti ya. Nah, cara pengetikannya. Nah, sekarang nanti kita akan sampai ke sana itu nanti. Yang penting saudara tahu bahwa apabila ini hurufnya kapital, B besar, maka ini menjadi 1. Ya, 1, ini 2. Ah, baru kita masuk ke C. Tujuan penulisan. Tujuan penulisan. Ya. Jadi tujuan penulisan ini, ada kaitannya dengan rumusan masalah. Tadi Bapak katakan, jika rumusannya ada 2, tujuannya ada 2. Ya, jika rumusan masalahnya ada 2, tujuannya juga ada 2. Nah, mungkin ada yang mau bertanya, silakan dulu sebelum Bapak lanjutkan ke D-nya. Nah, ada yang bertanya, apakah yang kita buat harus sama dengan masalah yang ada di sekolah? Nah, coba diperhatikan, seharusnya iya. Jadi seharusnya masalah yang kita buat itu adalah masalah yang ada di sekolah. Tapi untuk kita sekarang ini, saudara semua, Bapak tujuannya kamu bisa membuat sebuah proposal yang nanti bisa dipakai di PTK, mata kuliah PTK nanti. Karena setelah ini saudara mengambil mata kuliah PTK dan PKP. Jadi Bapak berharap kalau bisa penelitian yang proposal yang saudara buat itu nanti bisa dipakai untuk PKP. Jadi tidak kerja 2 kali. Pak, tapi boleh enggak Pak? Kalau seandainya saya tidak mau Bapak, saya ngambil aja di internet. Nah, kalau ingin ngambil di internet silahkan. Karena ini kan baru namanya taraf belajar. Maka tolong jadikan, sesuaikan dengan sekolah saudara. Contoh, misalnya saudara ngambil di internet, SD-nya SD Arga Makmur di Lampung misalnya. Nah, karena kita berada di Bangka, maka buatlah SD di mana misalnya Pangkal Pinang, buat SD 5 Pangkal Pinang misalnya. Sesuaikan di mana tempat saudara. Yang penting jadikan sesuaikan dengan kondisi di sekolah kita.
Ya. Jadi kalau harapannya Bapak berharap kamu membuat proposal ini sesuai dengan kondisi sekolahmu. Tetapi kalau tidak ini Pak, ngambil di internet Pak, saya masih bingung Pak. Karena kita kan memang Bapak menyadari pembelajaran tatap online ini memang agak sulit gitu ya. Tetapi kalau seandainya kurang paham, nanti bisa langsung bertanya langsung. Ya, dan misalnya telepon atau bagaimana. Nah, tetapi Bapak berharap kalau bisa buatlah berdasarkan versi saudara semua. Kalau seandainya ingin ngambil di internet silahkan, tapi sesuaikan dengan kondisi di sekolah. Berikut, pertanyaan yang berikutnya adalah PTK pakai judul enggak? Wah, ini yang lupa. Terima kasih Bapak, ini sudah diingatkan. Tadi Bapak lupa bagaimana teknis membuat judul. Ya, terima kasih Bapak lah diingatkan. Ini sampai sini dulu. Kita lanjut dulu ini, baru Bapak nanti akan membahas tentang judul. Ya. Tujuan penulisan tadi Bapak katakan harus ada kaitan dengan rumusan masalah. Misalnya Bapak ambil masalahnya 1. Kalau masalahnya 1, berdasarkan latar belakang, maka rumusannya adalah, maka cara pengetikannya menggunakan tanda kutip. Kalau masalahnya 1. Bagaimana? Nah, karena dia menggunakan kata pertanyaan. Kata tanya. Bagaimana? Nah, peningkatan misalnya. Bagaimana peningkatan hasil belajar? Ya, bagaimana peningkatan hasil belajar siswa kelas A 4A menggunakan, ya, karena tujuan kita PTK menggunakan model pembelajaran Jigsaw. Di SD mana? Misalnya SDX. Ya. Maka tujuannya harus juga 1. Apa tujuannya? Tujuan penulisan. Kita buat tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui peningkatan, harus ini sama dengan yang ini. Harus sama dengan rumusan masalahnya. Jadi, tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa. Ini Bapak mohon maaf nih, tulisannya enggak sempurna itu ya, enggak bagus. Kelas 4A menggunakan model pembelajaran Jigsaw. Ya. Jadi tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar. Jadi harus sama. Jadi kalau ini ada 1, di sini juga harus ada 1. Oke? Sekarang kita lanjutkan dulu D-nya. Yang D-nya apa, Pak? Yang D, manfaat penulisan. Kenapa tidak manfaat penelitian? Tadi sudah Bapak katakan. Manfaat penulisan. Kenapa tidak penelitian, Pak? Karena ini baru berupa proposal. Nah, manfaat penulisan ini kita katakan tadi ada 2 Bapak bilang. Waktu tadi manfaat penulisan itu ada yang sifatnya teoritis, ada yang sifatnya praktis. Maka kita ambil yang praktisnya aja. Di sini manfaat penulisan. Kita buat manfaat penulisan ini ya menggunakan paragraf menjorok. Manfaat penulisan ini adalah titik 2. 1, kita menggunakan manfaat praktis. Tadi Bapak katakan manfaat praktis adalah 1, tapi bisa digunakan untuk berbagai pihak. Pihak sekolah, pihak guru, bisa untuk siswa. Maka kita katakan 1,
bagi sekolah dulu. Bagi sekolah. Nah, ternyata di sini ada satu. Bagi sekolah ini ada cabangnya. A, B. Lalu yang ini, yang kedua, bagi guru. A, B. Yang ketiga, bagi siswa. A, B. Terserah nanti apa manfaat penulisan yang kita buat. Bagi sekolah apa, bagi guru apa manfaatnya, bagi siswa itu apa. Oke, ini manfaat penulisan. Nah, sekarang kita lihat, tadi ada yang bertanya, Pak, bagaimana teknis buat judul? Nah, Bapak lupa, mohon maaf. Kita akan melihat sekarang bagaimana cara pembuatan judul. Judul sebuah penelitian harus bisa menjawab 3 pertanyaan. Untuk membuat sebuah judul penelitian harus ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah apa yang harus ditingkatkan? Apa yang ditingkatkan? Yang kedua, bagaimana meningkatkan? Bagaimana meningkatkan? Yang ketiga, siapa yang ditingkatkan? Siapa yang ditingkatkan? Jadi, untuk membuat sebuah judul harus ada 3 ini di dalam sebuah judul itu. Yang pertama, apa yang ditingkatkan? Bisa saja hasil belajar. Karena kita guru, berarti yang kita tingkatkan itu adalah hasil belajar siswa. Apalagi bisa saja motivasi belajar siswa. Apalagi bisa saja keaktifan siswa. Ya. Maka itu yang kita tingkatkan. Kalau hasil ulangannya rendah, apa yang kita tingkatkan? Hasil belajarnya. Kalau anak itu malas belajar, apa yang kita tingkatkan? Motivasinya. Ternyata anak tadi tidak aktif, dia tidak mau bertanya, maka kita gunakan keaktifan yang kita tingkatkan. Jadi disesuaikan dengan kondisi di kelas kita masing-masing. Nah, sekarang kita lihat bagaimana meningkatkan. Untuk bagaimana meningkatkan itu bisa kita tingkatkan dengan menggunakan metode pembelajaran, bisa menggunakan model pembelajaran, nah, bisa menggunakan media pembelajaran. Nah, bisa menggunakan metode pembelajaran, bisa menggunakan model pembelajaran. Yang ketiga, bisa menggunakan media pembelajaran. Siapa yang ditingkatkan? Siswa kelas berapa? Siswa kelas berapa gitu ya? Siswa di kelas kita yang masalahnya. Nah, sekarang kita rangkai. Untuk membuat sebuah judul. Apa yang ditingkatkan? Kita ambil satu. Kita gunakan kata peningkatan. Judul. Ya, peningkatan. Yang ditingkatkan hasil belajar. Peningkatan hasil belajar siswa. Nah, siswa kelas berapa? Apa yang ditingkatkan? Misalnya siswa kelas 4. Peningkatan hasil belajar siswa kelas 4. Bagaimana meningkatkannya? Bisa menggunakan metode, bisa model, bisa media. Peningkatan hasil belajar siswa kelas 4 menggunakan model
Jigsaw. Model pembelajaran Jigsaw. Di SD mana? Kita buatkan di SD Negeri 5 Pangkal Pinang misalnya. Pangkal Pinang. Nah, terjawab sudah judul kita. Jadi peningkatan hasil belajar siswa. Apa yang ditingkatkan? Hasil belajar. Bagaimana meningkatkan? Menggunakan model pembelajaran Jigsaw. Siapa yang ditingkatkan? Siswa kelas 4. Jadi saudara, untuk membuat judul harus ada 3 pertanyaan ini yang ada dalam judul itu. Ya, Bapak kasih contoh peningkatan hasil belajar siswa kelas 4 menggunakan model pembelajaran Jigsaw di SD Negeri 5 Pangkal Pinang. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Data tentang apa yang terjadi sedangkan fakta alasan mengapa hal itu terjadi, ya. Jadi, yang Anda maksudkan itu adalah data tentang kelas kita. Yang tadi Bapak katakan berapa siswa yang tuntas, berapa siswa yang tidak tuntas. Itu data. Sedangkan fakta masalah. Apa penyebab nilainya rendah tadi itu? Ya. Ya. Nah, maka ini yang akan kita diskusikan bersama-sama. Silakan nanti saudara kerjakan tugas yang Bapak berikan ini. Nanti silakan diperhatikan tugas Bapak ini yang Bapak berikan. Sebelum itu kita sedikit berdiskusi. Ini ada bahan diskusi karena diminta oleh UT. Pertanyaannya adalah bahan diskusi kita, penelitian itu terjadi karena ada permasalahan. Nah, menurut Anda permasalahan apa yang dihadapi pada dunia pendidikan dan guru sekarang ini? Nah, apa solusinya? Ya, jadi kita lihat, mungkin silakan saudara buat nanti komentarnya. Bapak berharap kita semua jumlahnya ada 29 orang. 29 orang, maka masing-masing memberikan komentar satu saja. Masing-masing memberikan komentar apa masalah yang ada pada dunia pendidikan sekarang ini. Lalu apa solusinya? Apa solusinya? Maka silahkan saudara petik, kita berdiskusi sama-sama apa saja permasalahan supaya tidak rancu. Bapak batasi aja. Bapak batasi masalah guru aja lah. Masalah di sekolah. Ya. Apa permasalahan yang ada di sekolah? Silakan saudara buat komentar pendapatnya, Bapak tunggu jawabannya. Nah, komentarnya masing-masing satu orang sebagai bukti nilai partisipasi. Nah, Bapak ulangi. Pertanyaannya ini tadi kan kalau ini dunia pendidikannya sangat luas cakupannya, maka Bapak ganti permasalahan yang ada di sekolah. Permasalahan yang ada di sekolah, silakan Anda ketik di kolom komentar itu. Nanti Bapak ingin mendata, masing-masing ada komentarnya. Kalau ada 29 orang, maka 29-nya memberikan komentar harapannya.
jawaban. Iya kan? Itu kok ngirim-ngirim tuh kembang. Ya, itu kan di sebelah situ. Baca. Iya. Nah, coba saudara perhatikan yang sudah memberikan kolom komentar. Ini Bapak bacakan, ada Umi, ada Andi, ada Dara, ada Siska, ada Fikri, ada Yunita, ada Wisnu, ada Foni, ada Randy, ada Rurik, ada Sri, dan ada Tia. Ya, Bapak terima kasih ini sudah memberikan komentar ke Bapak. Dan juga tadi Bapak dapat informasi bahwa ada yang sudah kehabisan paket karena ini adalah kendala kita di dalam pembelajaran online. Mudah-mudahan di minggu pertemuan berikutnya paketnya diperbanyak gitu ya. Karena pembelajarannya yang diminta adalah karena 2 jam karena kita harus maka untuk berikutnya pembelajaran online kita
kita lanjutkan sedikit lagi. Sedikit ya, ini ada tugas yang Bapak berikan. Ini nanti dikirimkan langsung ke WA group. Nah, ini. Jadi, kalau seandainya ada yang kehabisan paket, ada yang tadinya ada yang tidak siap gitu ya, maka ini tugas, silahkan dibuat jawabannya nanti dikirimkan ke WA group dalam bentuk apa Pak? Bisa dalam bentuk Microsoft Word, diketik. Bisa dalam bentuk tulisan tangan. Ya, bisa juga dalam bentuk PDF jawabannya. Jadi ini pertanyaannya. Yang pertanyaan pertama adalah jelaskan pengertian penelitian dan karakteristik penelitian. Yang berikut, yang kedua, jelaskan fungsi dan manfaat penelitian. Yang ketiga, jelaskan tahapan-tahapan dalam penelitian. Jadi, karena sekarang sudah jam 2:30, jadi setengah jam ini bisa saudara gunakan untuk membuat jawaban. Nanti di dalam bentuk misalnya Microsoft Word, diketik. Bisa juga dalam bentuk tulisan tangan di foto. Nah, atau dibuat dalam bentuk PDF, silahkan. Nah, yang penting nanti saudara kirimkan tugasnya tidak di WA group. Nah, ini dia. Nih, karena tugas ini baik tugas tutorial dibuat nanti di dalam ke dalam nomor WA Bapak pribadi seperti yang Bapak sampaikan kemarin. Jadi, tugas tutorial dan nilai partisipasi nanti dikirimkan langsung ke nomor pribadi Bapak. Jadi tidak melalui grup. Nah, jadi pertemuan kita ketiga, kelima, dan ketujuh nanti tugasnya diberikan melalui yang namanya nomor WA pribadi daripada Bapak. Jadi nomor yang kemarin Bapak berikan 1820 di belakangnya. Nah, jadi untuk materi pembelajaran tutorial hari ini, nah karena setengah jam Bapak tunggu nanti untuk mengerjakan yang 3 soal ini, Bapak harapkan semuanya silahkan nanti untuk mengumpulkannya untuk 3 soal ini. Batas terakhir Bapak tunggu sampai jam 5. Ya, Bapak tunggu sampai jam 5. Bagi kawan-kawan yang kehabisan paket, tolong dikasih tahu bahwa ada tugas partisipasi yang harus dikumpulkan. Nah, batasnya sampai jam 5. Untuk hari ini Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Nah, mohon maaf, mungkin ada yang kata-kata yang salah. Bapak akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.